Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita terpelihara oleh Tuhan, dan firman yang akan kita baca dan renungkan sesaat lagi adalah buktinya. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pemeliharaanmu mulia, agung, dan memungkinkan kami untuk tetap percaya diri menapaki hari-hari kehidupan, termasuk di hari ini sebagai anugerah-Mu bagi kami. Dan kami rindu firman Tuhan membekali kami. Roh Kudus berkuasalah sehingga kami mengerti dan berlakukannya dalam hidup kami. Maka hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami menyambut Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, Kejadian pasal 39, ayatnya yang ke-10, 11, dan 12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita membahas tentang kehidupan Yusuf di rumah Potifar di ayat 10, ayat 11, dan ayat yang ke-12. Bagaimana dikatakan bahwa istri dari Potifar itu sangat tekun untuk dari hari ke hari membujuk Yusuf untuk bersetubuh dengan dia. Tetapi Yusuf pun dengan tekun pula dari hari ke hari menolak ajakan itu dan tetap mempertahankan imannya, kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Godaan dalam kehidupan kita mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tapi sudahkah kita dengan tekun terus-menerus untuk menolak itu? Bahkan kita tidak mau kalah dengan godaan dari kuasa gelap. Saya kira Tuhan akan memampukan setiap anak-anaknya, Tuhan akan memberi kepekaan kepada setiap anak-anaknya, sehingga dengan tegas memilih kebenaran untuk diperjuangkan, dan dengan tegas pula menolak dengan tekun siasat gelap yang ingin menggoda dan menjatuhkan setiap kita. Walau kadang itu semua dapat berupa uang, berupa jabatan, dapat berupa godaan-godaan dunia yang memacu hawa nafsu setiap manusia untuk berkata ya kepada kejahatan, bahkan menolak segala kebenaran. Tapi kita akan dimampukan, dikuatkan, diteguhkan kalau Tuhan beserta kita sebagaimana Yusuf. Tapi yang indah juga dari bagian ini adalah kalau perempuan itu jatuh ketika dia memandang Yusuf, ya, Yusuf yang dikatakan manis sikapnya, elok parasnya, artinya kegantengan Yusuf tapi juga tubuh Yusuf yang baik. Ketika perempuan itu memandangnya, maka matanya jatuh karena melihat Yusuf. Tapi yang indah, berbeda dengan perempuan itu, Yusuf dapat mengontrol. Kalau perempuan itu tidak dapat mengontrol matanya, kalau Yusuf dia dapat mengontrol alat indera, yakni telinganya. Ya, sehingga dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan. Artinya telinga Yusuf telah diproteksi oleh tuntunan Tuhan. Saya kira bagi kita, iblis ingin sekali menjatuhkan kita, baik dengan alat indera apapun yang ada dalam kita.
mata kita, telinga kita, mulut kita. Tapi marilah sebagaimana Yusuf, mata, telinga, mulut yang bisa lengah dan dijatuhkan oleh kuasa gelap. Marilah kita proteksi itu semua dengan iman yang teguh, yang didasari oleh firman Tuhan, yang bicara-bicara tentang Yesus. Biarlah Yesus menguasai hidup kita, Roh Kudus menuntun alat indera kita, supaya itu semua dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi juga dari bagian ini kita peroleh pesan bahwa walaupun ada godaan, tapi Yusuf tetap bekerja. Ya, ayat 11 dikatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaannya. Yusuf tidak mundur dalam kerja karena godaan itu. Tapi dia tetap dari hari ke hari ada godaan, hari ke hari dia menolak, tapi dari hari ke hari dia terus bekerja. Apa situasi Anda saat ini? Mungkin dalam tekanan, mungkin dalam pergumulan, persoalan, mungkin Anda ditolak, mungkin ada cerita-cerita yang tidak baik tentang Anda, tapi teladanilah Yusuf. Ketika itu semua berlangsung, dia tetap bekerja. Biarlah itu boleh menjadi bagian kita. Tetapi yang terakhir dari bagian ini adalah Yusuf menolak itu dengan lari keluar. Ibu, bapak, saudara, ada masalah-masalah yang harus kita hadapi, tapi ada masalah-masalah yang harus kita jauhi. Yang harus kita hadapi, misalnya studi, pergumulan berupa masalah ekonomi, ya kita harus hadapi dengan pekerjaan. Studi anak-anak atau studi kita harus hadapi itu dengan belajar. Ya, tapi ada hal yang harus kita jauhi. Sebagaimana bacaan ini, godaan karena hawa nafsu, seks. Maka biarlah dari Yusuf, dia meresponi itu dengan lari keluar, meninggalkan tempat itu. Biarlah kita punya keputusan yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini membekali kami dan memungkinkan kami ada di dalam kebenaran-Mu. Maka hanya di dalam nama Yesus yang akan menyertai hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga Jemaat Bukit Moria Tikala Baru. Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom, damai di hati.